meeting hari ini. Semoga sehat semua. Semoga diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Semoga rekan-rekan peserta Bintek terapi oksigen juga dalam keadaan sehat. Izin, Bung, saya buka. Silakan Pak Isun. Dan tak lupa juga yang saya hormati para kepala peleton dan para kepala regu di bidang penyelamatan beserta peserta atau rekan-rekan Bintek terapi oksigen. Baik, Pak Isun, ini ada terkait terapi Bintek terapi oksigen. Yang pertama, Pak Isun, tujuan Bintek terapi oksigen ini apa? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab tujuan Bintek terapi oksigen ini, saya akan mungkin menjelaskan dulu ya apa dasarnya. Iya. Ini biar rekan-rekan di wilayah, terutama di 5 wilayah kota administrasi juga mengerti apa tujuannya sebetulnya kita melaksanakan terapi oksigen ini. Yang pertama adalah dasar penyelenggaraan, Bung. Dasar penyelenggaraan, Pak Isun, penyelenggarannya ya. Pertama, kita mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Terus yang kedua, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta Nomor 671 Tahun 2020 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Mikro. Ya, kita kan sekarang lagi masa pandemi. Betul Pak Isun. Sudah berkali-kali kita diperpanjang ya, pandemi. Luar biasa sekali ya masanya ini kan. Pengaruh. Terus yang ketiga, Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang penyusunan perjanjian kinerja atau Perkin. Ya, Perkin. Dan sarana kinerja pegawai atau SKP tahun 2021. Ini yang harus kita laksanakan. Ini yang harus kita laksanakan. Pada saat sekarang ini kita harus melaksanakan Perkin ini. Sebentar, Pak Isun. Coba kita tanya dulu untuk peserta, apakah suaranya terdengar dengan jelas untuk rekan-rekan peserta Bintek? Oke? Baik, terima kasih. Silakan dilanjut, Pak Isun. Oke, lanjut dengan tadi tujuannya ya. Ya, betul. Tujuan dari Bintek terapi oksigen ini, Pak Isun. Baik, sekarang akan saya jelaskan tujuan Bintek ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi petugas operasional di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta terkait pemberian oksigen. Atau O2 pada korban. Kita kan sering mengalami nih di lapangan, mungkin ada teman-teman yang sudah mengikuti di klub atau apa ya. MFR pastinya, Pak Isun, ya. MFR pastinya. Nah, kita saat ini mau refresh kembali. Dan yang perlu dicatat buat teman-teman kita, rekan-rekan di wilayah, ini bukan menggurui loh. Kita nih di sini bukan menggurui, kita sharing aja. Kalau di garis bawah sharing berarti ini, kita sharing ya, bukan menggurui. Karena saya tahu teman-teman di wilayah juga pasti sudah pernah mengikuti. Ada yang mengikuti berbagi MFR, ada juga yang belum. Iya, betul, Pak Isun. Apalagi sekarang kita kan banyak pegawai yang non ASN. Nah, kita perlu pasti mereka belum diklat MFR. Belum, pasti belum. Disinilah fungsi dari Bintek terapi oksigen itu. Karena kita ketahui juga sekarang mungkin ASN kita semakin lama semakin apa ya? Regenerasi atau pensiun. Ada yang belum waktunya. Betul sekali, Pak Isun. Ya, pokoknya banyak. Untuk itu inilah tujuannya kita menggunakan melaksanakan Bintek ini. Betul sekali, Pak Isun. Itu. Ya. Mas Arwin ya. Oke. Dan yang kedua, Pak Isun, untuk teknis dan pelaksanaannya itu bagaimana, Pak Isun? Untuk teknis dan pelaksanaannya, teknisnya Bintek ini dilaksanakan seperti sekarang ini. Ini teknis kita laksanakan
sekarang kita melalui Zoom meeting ya, buat Zoom meeting. rekan-rekan yang ada di wilayah melalui Zoom meeting, dan ada juga nanti dengan tatap muka. Tatap muka. Itu akan kita laksanakan besok hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Selasa. Tanggal 14 sampai dengan tanggal 17. Berarti 3 hari Pak Isun ya? 3 hari itu nanti akan kita undang. Berarti ini dari masing-masing regu A, B, C begitu Pak Isun? Betul, Ya. tapi dari masing-masing wilayah, 5 Oke, wilayah kota siap, ya. Pak Isun. Nah, kita akan undang dengan kapasitas yang mungkin tidak terlalu banyak. Kita akan Berarti ada batasi, kuotanya? Ada kuotanya. Ya. Karena di saat pandemi ini juga kita tidak bagus juga mengadakan Berkumpul gitu ya? berkumpul yang lebih Ya. banyak. Selanjutnya Pak Isun, ini kan mungkin di wilayah ya tidak memiliki tabung atau oksigen. Bagaimana mereka untuk para peserta atau dari rekan wilayah ini juga tidak memiliki tabung oksigen Pak Isun? Oh baik, begini Bung, saya himbau untuk teman-teman rekan-rekan wilayah yang mempunyai tabung oksigen atau beserta kelengkapannya, kalau memang ada, silakan dibawa. Karena saya yakin Pada saat praktek pada nanti? saat praktek nanti tanggal 14, Oke, siap, tanggal siap. 14 sampai tanggal 5, Ya. tanggal 14, 15, 16. 16, pastinya 3 hari itu. 3 hari itu tanggal 15, 16, 17. Maaf, salah, tanggal 15, 16, 17. Soalnya saya yakin di masing-masing wilayah kita kan punya unit ambulans. Oh iya, pasti di wilayah itu mempunyai unit pasti ambulans. mereka teman-teman punya tabung oksigen portable. Berarti itu bisa dibawa pada saat nanti praktek atau pelaksanaan bintek itu nanti. Bisa dibawa. Dibawa berarti, Pak Kalaupun Isun, ya? tidak, jangan khawatir. Kita di sini akan menyediakan tabung dan Disediakan perlengkapan berarti yang pada saat memang nanti pada saat praktek praktek nanti. dibutuhkan. Jangan khawatir, teman-teman di wilayah nggak usah khawatir dengan tidak atau punyanya tabung. Kita akan siapkan. Sebentar Pak Yun, perlu diingatkan untuk peserta bintek bisa melihat di website edudamkar.com gitu. Baik, dilanjut Pak Yun untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir ini. Ya. Harapannya apa Pak Isun terkait bintek terapi oksigen ini Pak Isun untuk rekan-rekan yang khususnya untuk rekan-rekan yang di wilayah ini Pak Isun? Baik, harapan pertama begini Mas, Pak, Bung. Pertama berbalik untuk diri kita. Untuk diri sendiri pasti Pak Isun. Untuk diri sendiri dulu Ya. kita usaha untuk diri kita dulu sendiri ngerti, terus untuk anggota keluarga kita dan untuk masyarakat. Apalagi sekarang ini kan teman-teman kan bekerja di lapangan yang secara langsung melayani masyarakat. Oh pasti langsung Ya kan? ya. Betul Pak Isun. Tujuan bintek ini, dan saya berharap teman-teman nanti dari wilayah tolong ikuti dengan ya seksama lah, dengan serius, Sungguh-sungguh berarti ya. dengan sungguh-sungguh, karena bintek ini perlu digarisbawahi adalah non APBD, non budgeter ya. non budgeter. Ini adalah kegiatan non budgeter yang dari Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan, terutama di bidang penyelamatan, berusaha untuk melaksanakan kegiatan ini agar teman-teman di wilayah juga khususnya di Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan mengerti bagaimana caranya memberikan oksigen kepada korban. Itu yang kita harapkan di sini, biar ada manfaatnya. Paling tidak untuk keluarga sendiri, Paling paham tidak orang untuk terdekat keluarga- gitu Pak Isun ya? Betul. Ya. Paling tidak untuk keluarga kita sendiri. Iya, orang terdekat. Orang terdekat kita, sebelum kita minta pertolongan sama orang lain, kita paling tidak bisa menolong. Kita sudah paham paling tidak. Bisa menolong keluarga Sudah mengerti kita. dasar atau basicnya Dasar dan begitu. basic. Baik. Makanya nanti teman-teman yang di wilayah tanggal 15 nanti akan mungkin Bung Erwin akan mengundang narasumber juga hari ini kan? Betul. Akan mengundang narasumber. Betul. Bagaimana caranya mengisi tabung dari tabung pasti yang itu besar nanti. ke Iya. tabung portable, terus penggunaannya bagaimana. Iya. Mungkin nanti Bung Erwin akan lebih teman-teman akan lebih jelas. Iya. Dia ada narasumber. Narasumber yang nanti akan menjelaskan. Iya, Gitu, yang Pak akan Isun. menjelaskan. Baik.
Demikianlah atau arahan dari Bapak Isun terkait Bintek terapi oksigen. Terima kasih Pak Isun atas waktunya. Mohon berkenan untuk meninggalkan studio. Baik. Itu telepon siapa? Pak Isun. Ini masker. Itu dikasih waktu. Oke, 15 detik. Oke. Penyelamatan, dan saat ini kita sudah ada narasumber kita yaitu Mas Teguh Priyanto. Mas Teguh Priyanto, apa kabar? Salam sehat dulu. Silakan dibuka maskernya. Silakan Mas Teguh. Mas Teguh Priyanto ini sebagai narasumber terapi oksigen atau Bintek terapi oksigen ini, Mas Teguh. Ini pertanyaan yang pertama ini, Mas Teguh sebagai narasumber. Apa sih pentingnya oksigen bagi manusia itu apa, Mas Teguh? Baik. Perkenalkan, perlu penampilan lagi ya? Silakan. Perkenalkan nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Teguh Priyanto, bertugas di bidang penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Yang kali ini diundang dengan Mas Erwin ini. Ya, Mas Teguh. Ya. Alhamdulillah saya baik-baik aja. Sehat pastinya Mas Teguh ya? Ya. Bagaimana dengan Mas Erwinnya? Alhamdulillah kita juga sama-sama sehat, Mas Teguh. Ya. Yang pasti kita sehat untuk tampil di studio ini, Mas Teguh. Baik. Tentang tadi pertanyaan kembali itu yang berapa pentingnya Ya. oksigen? bagi Apa manusia? pentingnya oksigen iya. bagi manusia? Baik. Recording in progress. Perlu diketahui ya Mas Erwin ya, oksigen itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia, orang sehat, orang sakit pun, apalagi orang sakit ya, ya, dimana diperlukan untuk metabolisme tubuh, Metabolisme. dan diperlukan dengan otak. Apabila otak kekurangan oksigen, pasti akan tidak seimbang hingga tidak sadarkan diri. Yang pasti semua makhluk hidup itu butuh oksigen ya. Betul. Nah, apalagi yang sakit kan? Iya. Makanya dibutuhkan terapi oksigen. Oksigen berarti ya Mas Teguh ya. Nah, untuk pengertian dari terapi oksigen ini apa Mas Teguh? Ya. Sebenarnya banyak referensi yang menyebutkan ini itu. Kita ambil kesimpulan saja. Nah, terapi oksigen ini sebenarnya suatu tindakan intervensi medis yang diberikan pada korban yang mengalami indikasi gangguan, itu aja. Sehingga dalam gas darahnya turun oksigennya, diperlukan untuk supaya ke otak. Bagaimana Mas Dewi? Atau teman-teman, suara saya terdengar? Untuk rekan-rekan peserta yang melalui Zoom meeting terdengar dengan jelas? Oke. Terdengar jelas. Berarti Terdengar begini, Mas Teguh. jelas, begitu jelas. Siap, Kalau jelas. untuk manusia normal, apakah perlu diberikan oksigen juga? Oh, itu tidak perlu Mas Erwin. Karena terapi oksigen itu kalau dipakai orang normal, dia itu akan bisa merasakan malah keracunan. Nanti itu ada di pertanyaan selanjutnya berarti Iya. itu, Mas Teguh. Untuk indikasi pemberian oksigen itu bagaimana Mas Teguh? Indikasinya Mas Teguh. Kalau untuk indikasi, terapi oksigen sebenarnya diberikan untuk bayi, anak-anak, orang dewasa. Apabila diberikan secara terus-menerus, sama juga mengalami gangguan juga atau kelebihan keracunan. Namun indikasi untuk pemberian oksigen seperti henti napas di jantung itu harus kan? Harus. Selanjutnya gangguan kegawat darurat. Selanjutnya apabila korban pingsan,
Pingsan. Ya, langsung pingsan. Pingsan. Mungkin itu yang garis besarnya. Garis besarnya. Berarti indikasi-indikasi tersebut atau Mas Teguh yang sampaikan itu yang harus segera diberikan terapi oksigen. Betul. Baik. Mas Teguh, kita kan dari tadi berbicara tentang terapi. Terus saya ingin mengetahui alat-alat apa aja yang untuk direkomendasikan untuk melakukan atau melaksanakan terapi oksigen. Terus ada berapa jenis ukuran tabung, Mas Teguh? Baik, untuk jenis tabung ukuran di Indonesia tuh banyak Mas. Dari kecil, sedang itu. Namun kita yang dipakai di sini biasanya ukurannya liter ya. Liter. Jadi kita pakai ukuran yang kecil itu ukuran 350 liter. 350 Sedangnya liter. 625 liter. Yang besar itu 3000 liter. Kalau yang kecil itu yang biasa kita pakai itu untuk ke TKP yang mudah dimasukkan ke tas. Kalau yang sedang yang biasa ada di ambulan. Di ambulan. Yang 3000 liter biasa. Yang berarti yang ada di unit ambulan. Betul, itu ukurannya 600. Itu yang berapa liter itu yang dia ada? 625 liter. 625 Ya. liter. Oke. Kalau yang 3000 biasanya yang untuk sentral yang besar-besar itu ada di rumah sakit. Oh. Dan untuk pengisian tabung. Itu untuk ukuran tabungnya ya, Mas Teguh ya. Cuman itu tidak berpatokan sih, tidak perlu diinin ya. Oh. Terus bagaimana kita cara memperlakukan tabung oksigen tersebut, Mas Teguh? Atau mungkin perawatannya? Gini Mas Erwin, kita tentu tahu ya, oksigen tersebut itu suatu unsur segitiga api. Salah satu ini. segitiga api kan. Segitiga api ada. Apabila ada bahan panas akan menyala. Sebaiknya kalau untuk tabung oksigen kita jauhkan dari langsung sinar matahari. Sinar matahari langsung. Yang kedua, apabila kita menolong di TKP, terus kita sedang gunakan, lebih baik tabung tersebut kita tidurkan agar tidak terjatuh terus regulatornya patah. Nah, udah paham belum ini? Kalau pas lagi TKP kita berarti tidak boleh didirikan, harus ditidurkan. Ya, untuk mencegah terjadinya tabung jatuh, kemudian regulatornya tidak merusak regulator tersebut. Betul. Gitu. Selanjutnya itu ya kalau saat kita mengisi ataupun oksigen yang 6.205 liter 625 liter itu hindari dari api atau rokok-rokok gitu, lebih baiknya itu. Kenapa itu Mas Teguh? Ya kan namanya oksigen kan, takutnya akan ada sumber bahaya lagi. Oh, oke. Segitiga api yang Mas Teguh sampaikan tadi betul, gitu. Yang mungkin teman-teman tahu. Selanjutnya udah dipakai aja lagi. Kalau kita di bengkel-bengkel biasanya ada tuh Mas, ini untuk perhatian teman-teman aja, mungkin ada bengkel ada tabung oksigen, sebaiknya jauhi dari oli, bahan bakar yang mudah terbakar, itu lebih cepat. Sebaiknya seperti itu. Betul. Mungkin itu untuk perawatan ataupun yang perlu dihindari. Cara pakai juga begitu Mas Teguh ya. Betul, Mas Erwin. Oke. Selanjutnya Mas Teguh, alat yang digunakan dalam pemberian oksigen kepada pasien itu apa Mas Teguh? Alat yang biasa kami gunakan untuk terapi oksigen ini, yang pertama nasal kanul. Nasal kanul itu seperti itu selang yang ujungnya 2 lubang dimasukkan ke hidung. Nah itu yang pertama. Ya. Yang kedua simple mask atau masker sakup gitu. Yang ketiga sangkup dengan kantung. Nah, sangkup dengan kantung itu ada 2, rebreathing dan non rebreathing. Mungkin Mas Teguh bisa di sini bisa memberi contoh atau peraga atau alat apa yang bisa memberikan kepada peserta Zoom meeting supaya mereka lebih paham. Bisa dikasih contoh. Ini loh nasal kanul, ini loh face mask yang mana gitu biar para peserta Zoom juga lebih paham. Nah, coba. Ini Mas Erwin contoh, teman-teman bisa terlihat ya. Ini apa ini? Ini apa? Ini nasal kanul. Nah, ini lubangnya yang ke hidung. Ini berapa? Lebih praktis karena misal korban bisa buat
bisa bicara juga, bisa buat minum kalau misalnya pasien udah merasa nyaman atau enak. Suaranya nggak ada, Om. Nah, ini dialiri sampai Suaranya nggak ada, Pak. 4, Lapor, suara hilang, Pak. 4 liter per menit. 2 sampai 4 liter per menit. Selanjutnya Mas Teguh. Selanjutnya Bang Kucai, Bang Kucai, Bang Kucai putih, Bang Kucai putih di handphone. Ya, silakan dilanjut. Suara Mas Teguh. terputus dan tidak jelas. Nah, ini alat yang kedua, Simple Mash. Simple Mas. ditingkatkan untuk jaringan internetnya dong. Simple Mash ini bisa dialiri 6 sampai 8 liter per menit dan menghasilkan 45% sampai 60% ini. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Aduh. Oke, Bisa lihat ya? agak ditinggikan mungkin. Lagi. Oh, diarahkan ke kamera. Tuh, Diarahkan ke kamera biar lebih jelas mungkin. kamera. Ah, Kameranya mana sih? enggak. Mungkin ke baju biar nggak backlight. Nah, mungkin begini. Biar peserta bisa lebih jelas melihat. Kalau diarahkan ke cahaya Ini cukup kelihatan. untuk peserta Zoom bisa melihat dengan jelas tidak ini Ini Simple Mash. Simple Mash-nya ini. Kurang jelas. Izin dan yang tadi Kanul suaranya menghilang pas penjelasan Hijau Kanul, ini. Pak. Jadi nggak kelihatan. Bisa terlihat. Izin dan Ujang Mubarok bingung. Oke ya. Rekan-rekan Zoom meeting bisa melihat Bang, itu naruhnya di dekat gambarnya terlihat jelas Baju tidak aja ini di yang depan ditampilkan baju, oleh di Mas depan Teguh atau baju. narasumber ini. di depan baju lebih jelas itu. Nyatu sama Backgroundnya cerah, jadi itu anak di depan baju. Gini ya. Gini, Gambarnya nah depan mungkin baju. gini seperti ini. Ya, depan baju backgroundnya. Depan baju jadi Ulangi, kelihatan. ulangi Background, bang, yang Nasala Kanul bang. Oke. Oh, ulangi, oke, kita ulang dari awal, dari Nasa Kanul. Oke, kita ulang. Baik, kita ulang. Oke, Mas Teguh, nanti kita ulang dari Nasa Kanul. Udah bisa. Oke, ulang dari Nasa Kanul. Mungkin rekan-rekan Zoom meeting kurang jelas. Baik. Nih, rekan-rekan teman-teman, ini seperti ini bentuk nasal kanul. Nah, ini ada lubang dimasukkan ke korban. Hidung korban ya Mas Teguh ya ini ya. Korban, betul. Ini dialirkan 2 sampai 4 liter per menit. Alirannya 2 liter sampai 4. 2 sampai 4 liter Betul. per menit untuk Nasa Kanul. Betul. Rekan-rekan yang Zoom meeting paham ya? Ini Nasa Kanul Paham. ini 2 sampai 4 liter per menit untuk yang Nasa Kanul. Oke? Caranya dari mana, Pak? Dan gambarnya atau bentuknya sudah paham ya? Tahu ya? Dari Nasa Kanul. Mungkin nanti teknis di praktek mungkin lebih dalam lagi ya. Mungkin Kita kita hanya gambaran saja. ini hanya Nanti gambaran di nanti praktek setelah kita lebih jelas bentuk. Lanjut. Oke? Lanjut. Oke, kita lanjut ke Simple Mas, Mas Teguh. Bisa dijelaskan Simple Mas. Nah, Simple Mask seperti ini, ada uskup maskernya diletakkan ke hidung. Nah, ini kan kekurangannya pasiennya kurang untuk makan atau emang difokuskan emang untuk tidak seperti buat makan, buat minum sih. Ini lebih fokus ke terapi lebih bagus lagi. Di sini bisa dialirkan 6 sampai sini. Nah, kalau Simple Max ini dialirkan sampai 6 sampai 8 liter per menit nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambarannya. Nanti next di pas hari prakteknya bisa lebih jelas lagi. Saya ingin bertanya Mas Teguh, ini Simple Mask ini dengan Face Mask ini sama atau tidak?
Sama. Sama berarti ya? Sama berarti. Face mask dan simple mask sama ya? Ya. Oke. Lanjut, Silakan. Nah, ini taruh. Nah, ini namanya sungkup dengan kantung. Kalau ini kita hanya ada non rebreathing nih, yang satu arah, dia tidak bisa. Bisa dijelaskan namanya dulu Mas Teguh. Ini apa namanya? Ini namanya masker sungkup dengan kantong. Masker sungkup Dengan kantung. Iya. Berapa liter ininya? Kalau Per ini menitnya? dialirinnya 6 sampai kalau ini non rebreathing ini 8 sampai 12. Kan ada dua, sungkup dengan kantung rebreathing dan non rebreathing. Kalau yang non rebreathing hanya membedakan ini aja nih. Apa namanya ya? Apa ya biasanya? Apa klep? Klep. Nah, Klep. klep. Kalau klep yang rebreathing itu dia itu udah udara luar bisa masuk Mas Erwin. Kalau yang ini? Kalau ini kita cuma ada alatnya non rebreathing. Oh, Jadi ini udara luar non-rebreathing. tidak bisa masuk. Tidak Nah, masuk. ini bisa 100% dengan dialiri 8 sampai 12 liter per menit. Berarti aliran dari tabung oksigen langsung, tidak ada udara yang dari luar masuk. Dibantu ini. Maksudnya Oh, oksigen dibantu dibantu tabungnya. oksigen. Ya, betul. Kan ini kan Gitu. ini kan alat dibantu dengan tabung oksigen. Gitu. Iya. Namun nanti kalau di prakteknya nanti kita sediakan ada ya untuk rebreathingnya, mudah-mudahan ada. Selanjutnya Mas Teguh, silakan. Selanjutnya alat yang terakhir kita menggunakan BVM, BVM. Bag Valve Mask. Bag Valve Mask. valve Ya, mask. seperti ini nih. Alatnya seperti ini. Terlihat jelas ya? Nah, ini bermacam-macam, dari anak ada, dewasa ada, bayi ada Oke. maskernya. Nah, ini kalau tidak menggunakan oksigen, dia itu 21% yang bisa masuk ke pasien atau korban. Oksigennya? Cuman kalau dibantu dengan tabung oksigen 100%. 100%. Dialiri dengan sampai 10 sampai 12 liter per menit, itu bisa menghasilkan oksigen 100. Ini bisa dijelaskan ini Mas Teguh, fungsi-fungsi atau ada alat-alat yang ada di BVM ini apa aja fungsinya biar peserta Zoom meeting juga bisa paham Seperti ini ya, fungsi-fungsinya Nah, nanti. kalau ini kita jelas ini maskernya. Max. Biasa digunakan dengan pakai C dan jari bawahnya untuk menahan dagu agar proses membuka aluran nafas terbuka. Berarti dagu agak didongakkan. Ya, betul. Nah, ya ini mungkin konektor klepnya ya buat gitu. Ditekan Buat berarti. ya konektor sambungan lah. Nah, Tata bilang kalau tidak disambung dengan oksigen, dia tuh 21%, hanya 21%. Nah, umpama gini nih. Nah, itu 21%. Tapi kalau dibantu dengan oksigen dan ada kantung reservoirnya itu 100% bila 100%. dialiri 10 sampai 12 liter per menit. Caranya atau saya ingin tahu cara apanya? Untuk menyambung ke tabung oksigen dari mana itu Mas Teguh? Mungkin Ini. ada selangnya atau dari mana gitu. Biar rekan-rekan di Zoom meeting juga paham. Sebenarnya sih enaknya di praktek Mas. Nih, tapi kita contohkan untuk sebentar ini Ya, aja. bisa. Paling Biar hanya ini andai sebagai kata- gambaran aja nanti teman-teman Zoom meeting juga paham. Nah, ini taruhlah ini ujungnya dimasukkan ke tabung oksigen. Tabung oksigen. Ya, nah ini tinggal memasukkan ke sini. Ada konektor sambungannya. Oh, sudah ada konektornya Udah ada. berarti ya. Tinggal masukkan saja. Ya, seperti itu udah keras. Wah, ini karena baru Mas Erwin, jadi keras Mas Erwin. Agak keras ya. Ya. Apa. Yang penting Nanti setelah itu reservoirnya dikembangkan dulu. oh reservoirnya dikembangkan dulu. Nah, baru dilakukan 10 sampai 20 per menit ini dengan cara pompa bisa. Tapi harus tetap dipompa juga berarti ini. Oh, dibantu dengan pompa. Untuk peletakan mesh-nya ini atau maskernya ini Mas Teguh. Ya. Yang benar ini bagaimana coba Mas Teguh? Yang runcing di atas atau yang runcing di bawah biar rekan-rekan juga pada Yang runcing di atas ini dekat ini. Ini kan karena mulut agak lebar di bawah seperti gini, pegangannya terse dan mungkin bisa dicopot aja Mas Teguh. Dicopot sambil dipraktekkan.
Nah, Mungkin pegangan seperti ini ya. C. C. Nah, yang bawah tuh ke dagu, diangkat dikit dagunya untuk. Oke, berarti yang lebar ini di bawah. Tuh. Yang runcing, yang lancip ini di atas Iya. berarti ya. Udah bisa dipahami ya Untuk- rekan-rekan teman-teman yang ada di Untuk Zoom. Zoom meeting untuk peralatan selang atau pendukung dari tabung oksigen sudah paham ya, dari K0, Simple Max sampai BVM ini sudah paham ya. Nanti juga rekan-rekan kalau ingin bertanya setelah saya ada sesi pertanyaan bisa ditanyakan, tapi setelah saya bertanya dengan Mas Teguh ini selesai begitu. Mas Teguh, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Mas Teguh. Iya Mas Erwin. Apa dampak negatif dari berlebihnya pemberian oksigen? Baik. Kembalian dari awal ya, namanya Iya. terapi pasti ada dampaknya. Ya. Apabila diberikan secara terus-menerus dengan dosis konsentrasi yang tinggi, misalkan, ini orang pingsan, kita kasih langsung besar aja liternya, misalkan 10 liter, itu lebih berbahaya. Berarti- Bukannya menyembuhkan, malah Hmm. nambah penyakit. Oh gitu. Seperti itu. Atau meracuni atau bisa itu? Bisa, Bisa. keracunan oksigen. Keracunan oksigen Kenapa keracunan istilahnya oksigen? begitu. Karena di paru-paru dikasih konsentrasi tinggi, dia kan belum siap. Heeh. Ditambung dulu, harusnya dia bisa mengoper ke jaringan lain, tidak. Jadi malah keracunan di paru-paru. Nah, ini cara kita menentukan. Ini loh kita harus pakai K0, ini loh kita pakai face Ya. mask, ini loh pakai BVM, itu bagaimana? Sebenarnya Kita biar supaya paham, ini kita harus menggunakan ini. Bagaimana itu? Oh ya, Baik, untuk rekan-rekan Zoom meeting bisa menanyakan di chat atau via WA. Nanti pertanyaan dari rekan-rekan Zoom meeting akan saya sampaikan ke narasumber. Begitu. Oke ya, paham ya? Baik, dilanjut Mas Teguh. Bagaimana cara menentukan atau kita cara mengetahui baik. dari alat atau pendukung dari oksigen atau Simple Max atau NASA K0 atau BVM itu bagaimana? Baik, satu persatu ya. Ya, silakan Mas Teguh. Kembali lagi, kalau pas terjadi kita menemukan korban, kita tentukan dulu si pasien ini masih bisa bicara atau memang tidak sadarkan. Ditambah lagi di tempat kita punyanya apa nih, gitu. Biasanya kan kalau di tempat ambulan kan belum Atau di tentu- unit ambulan gitu ya? Di unit ambulan misalnya ada kanul belum tentu ada masker. Nah, Ada Simple Max belum tentu ada ini gitu. Nah, itu Jadi bagaimana ya, itu, Mas? kita bisa memperhitungkan, saya harus menggunakan kanul, berarti kalau kanul kita harus mengaliri 2 sampai 4 liter per menit, jangan sampai berlebihan. Kanul. Bahayanya ada tadi bisa Keracunan. iritasi, mukosa kering. Apa tuh? Mukosa tuh lapisan dalam tuh kering. lapisan dalam sama kering. Saluran pernapasan, mukosanya terus Sebentar. Untuk rekan-rekan Zoom nanti kalau ada istilah seperti apa tadi Mas Teguh? mukosa. Mukosa nanti bisa ditanyakan pada saat praktek ya, pada saat praktek bintek atau nanti setelah sesi saya tanya jawab dengan Mas Teguh selesai. Kalau ada istilah-istilah boleh dicatat dahulu, nanti setelah dicatat saya setelah dengan sesi tanya jawab dengan Mas Teguh silahkan ditanyakan, nanti akan saya sampaikan ke narasumber begitu. Oke, dilanjut Mas Teguh. Ya. Tadi sampai mana tadi? Pemberian ya. Ya. Pemberian. Nah, apa tadi? Bila ada Simple Max, Simple Max tadi pemberian Simple Max kan tadi 4 sampai 6 liter per menit ya. Nah, selain setelah diberikan oksigen, kita pantau Perkembangan dari si pasien, betul. Kita pantau perkembangan pasien. Apakah perlu ditambah lagi atau tidak, gitu aja. Setiap alat yang dipakai seperti itu dipantau. Terus. Selain dipantau kondisinya, apakah hasilnya bagus atau tidak, ataupun dilihat kembali efek sampingnya, gitu. Ya, apabila ada efek samping, dari gejala-gejala atau efek samping dari pasien itu bagaimana Mas? Biasanya kalau si pasien ini merasa berlebihan atau udah merasa tidak nyaman dengan oksigennya begitu Mas Teguh. berarti kan itu indikasi dari terapinya ya. Iya, betul. Nah, betul. Indikasi dari terapinya itu. Mereka tuh kalau sudah misalnya dari nggak sadar ke yang sadar, biasanya dia udah mulai mual.
Nah, Mual. iya, kalau diberi oksigen tambah banyak itu, mulai mual, udah nggak merasa nggak enak. Nggak nyaman pastinya. Nggak nyaman pastinya. Nggak nyaman ya. Kita bedain, kalau kita normal ngirup dengan dengan ukuran yang sama dengan pasien, pasti wah ini nggak ada rasanya nih gawat. Nah, tapi kalau bagi yang pasien pasti ada rasanya. Oh gitu. Tuh, merasakan lah seperti itu. Merasakan. Betul. Terus juga merasa cemas. Kalau indikasinya kan cemas. Terus juga paru-paru bengkak, kalau berlebihan indikasi seperti itu. Mas Teguh, saya itu kadang kalau di TKP itu kadang saya juga pernah mengalami pada saat saya diberikan nasakanul atau simple mas itu juga saya merasa nggak nyaman. Itu kenapa itu sebenarnya Mas Teguh itu? Kok malah kata teman-teman ini coba dikasih oksigen tapi justru nggak nyaman, itu kenapa itu? Malah setelah diberikan oksigen tapi malah nggak nyaman atau kurang atau berlebihan, bagaimana itu Mas Teguh? Mas Erwin diberikan oksigennya sudah lama atau belum? Apa pada baru? Kalau baru mungkin beberapa menit, sekitar 2 menit atau 2 menit itu saya udah merasa kok malah makin nggak nyaman gitu di pasangan oksigen. Itu kenapa itu sebenarnya itu? Suatu itu mungkin udah proses dalam udah perbaikan, rehabnya udah mulai pulih. Namun lebih enaknya kita tuh ngebacanya pakai oksimetri. Nah, tuh udah jelas itu. Oksimetri. Dia itu mengukur analisa gas darah. Ada alatnya? Mas Teguh? Nanti mungkin di praktek kita ambil, ini belum disediain sama mungkin. Alatnya nanti oksimetri. Admin belum menyediakan, mungkin nanti di praktek kita Praktek. lihatkan lah, Ya. kita perhatikan dan kita praktekkan bisa. Oke. Oksimetri ya. Ya, itu lebih akurat. Jadi dilihat analisanya, dia itu turun atau tidak. Kalau dia turun, ya nggak apa-apa, diberiin aja dengan nilai normalnya aja. Oh begitu. Tapi walaupun dia udah sadar, tapi nilai tidak merasa, masih merasa nggak dianggap perlu, kita tambahin lagi seperti itu. Nah di sini juga ada nih Mas Teguh nih, saya di pertanyaan ini ada nyeri substernal atau rasa tertekan dapat terjadi akibat iritasi pada pankreas. Nih kata-kata yang seperti pankreas juga nanti bisa ditanyakan kepada narasumber setelah sesi tanya jawab pastinya ya. Yang menimbulkan peradangan pada pankreas. Hal ini terjadi pada pemberian oksigen. Ini Mas Teguh. Gimana? Iya. Trachea, nyeri substernal atau rasa tertekan dapat terjadi akibat iritasi pada trachea yang menimbulkan peradangan pada trachea. Hal ini terjadi pada pemberian oksigen. Nah, ini kadang saya kan namanya oksigen itu kan bertekanan. Tekanan. Kalau ya. kita diberi secara langsung kan namanya anatomi pernapas kan dari hidung ke trakea ke paru-paru. Dialiri dengan tekanan tanpa tabung yang tidak ada humidifier, itu akan mempercepat iritasi. Jadi menyebabkan agak tekanan, agak rasa kurang nyaman, seperti itu Mas Erwin gambarannya. Oh, berarti kalau ada humidifier yang ada air itu tuh, ada airnya di, itu namanya di rumah sakit biasanya sering lihat itu. Itu agak mengurangi tekanan, namun tapi juga kembali lagi diperhitungkan pemakaiannya. Begitu. Baik. Mas Teguh, ini kan terkait terapi oksigen. Pastinya nih Mas Teguh, untuk anggota medis darurat, APD-nya apa aja sih yang harus digunakan pada saat memberikan terapi oksigen kepada si pasien atau korban? Ya baik, sama ya, hal-hal APD itu perlu penting ya, sangat penting ya. Di sini kita menggunakan udah acuan dari pimpinan sudah dibikin. Kita memakai helm, Google safety mata, Google Max, bukan Google, enggak Google. Oh Google kacamata, masker, sarung tangan, latex. Ya. Tapi ada tambahan ya sepatu kan perlu itu, kita tugas lapangan. Selanjutnya bila diperlukan pakai hazmat medis ya, seperti mungkin teman-teman lihat lah bisa sih pakai hazmat, kita juga hazmat medis. Ya, kalau apapun ada di gejala COVID kan perlu pakai hazmat. Perlu. Baik, itu apabila diperlukan di situasi tertentu aja berarti ya. Betul, kalau betul. Itu. Terus Mas Teguh, yang selanjutnya ini, bagaimana langkah-langkah pemberian terapi oksigen saat menggunakan kanul?
seperti sama aja ya dari awal Ya, ya. sorry seperti dijelaskan tadi coba Ya, dari, mungkin udah dijelaskan dari awal ya. Aku rangkai aku rangkai dari penggunaan dari kanul sampai cuman hanya perbedaan alatnya aja. Pada prinsipnya tentukan, ini prinsip kita ambil gambaran besar dari kanul, simple mash, tadi non breathing ataupun BFM, itu kita simpulkan aja jadi satu. Kita tinggal di prakteknya. Yang pertama tentukan ini aman diri dulu. Aman diri, tentukan 3A, aman diri, yang aman pasti lingkungan, aman korban. Aman dari area. Betul. Ya gitu, Mas. Dan kedua, tentukan status pasien. Apa yang mau kita pakai? Setelah itu, ambil alat yang dipakai. Yang mau dipakai kanul, nasal, simple mask, rebreathing atau BVM. Tuh poin ini seperti itu. Saya ngambil gambaran besarnya aja ya. Oke. Nah, selanjutnya siapkan tabung oksigen. Setelah itu alat yang buat terapi dipasang ke oksigen. Kemudian buka regulator. Lalu flow meter disesuaikan dengan yang dibutuhkan tadi. Nasal berapa, mask berapa, non rebreathing berapa, BVM berapa. Ini saya gambar aja yang biar menyeluruh aja ya. Daripada satu persatu itu. Ya, sebenarnya sama aja prinsipnya. Sama aja ya. Selanjutnya kemudian sebelum diberikan ke pasien, dirasakan dulu apakah dari tabung keluar oksigen atau tidak dengan melalui belakang tangan ini. Denyut nadi mungkin? Bukan denyut nadi. Dia merasakan ini loh. Nih, seperti ini merasakan keluarnya. Nah, apakah keluar atau tidak? Seperti itu Mas Erwin. Oh, udaranya. Iya, apakah keluar? Atau Selanjutnya, setelah itu dilihat pasiennya. Ajak ngomong. Sadar atau gimana atau? Pak, saya nggak mau melakukan ini. Biasa komunikasi. Ajak komunikasi berarti. Ya, apakah sudah merasa nyaman atau tidak? Seperti itu. Selanjutnya lagi yang berikutnya pantau terus, pantau. Kemudian akhirnya dipantau. Apakah setelah itu dilihat kembali efeknya. Dia itu udah keracunan atau tidak gitu. Ada indikasi keracunan atau tidak. Gitu. Mungkin itu dari rangkaian dari NASA ke langkah-langkah pemberian alat bantu NASA kanul sampai BVM begitu Mas Teguh ya. Ntar tinggal pas praktiknya mungkin kita jelaskan kembali satu persatu. Lebih enak seperti itu. Malah lebih paham karena barangnya kelihatan. Kalau cuma menganda-anda tuh. Apakah nanti video udah bisa di-share ya? Admin? Udah ya? Mungkin bisa dicek video kembali. Mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Baik. Di sini ada Mas Taufik Akbar dari Jakarta Utara. Beliau menanyakan, dari mana hitungan liter per menit itu dari semua jenis alat oksigen tersebut? Baik, Mas Taufik Akbar, pertanyaannya bagus. Kalau dari secara medis ini sudah ditentukan dari nasal diberikan segitu, sudah ada istilahnya diteliti lah pihak dari medis tersebut. Cuman dari sumber yang berlaku, dari referensi yang udah ada, memang sudah ditentukan seperti itu, dari 2 sampai 4 liter per menit kalau misalnya pakai kanul. Apabila diberikan secara berlebihan, nah itu tadi kembali lagi menjadi keindikasi gangguan lebih lanjut. Seperti itu Mas Akbar. Kalau setahu saya, mungkin teman-teman kalau memang ada referensi lainnya, mohon kita sharing. Kalau menurut saya seperti itu, emang udah standarnya seperti itu dari aturan medis, dari buku panduan, bisa yang sudah
berpendidikan MFR mungkin bisa dilihat. Modul MFR namanya karangan Brady kalau nggak salah ya. Karangannya aktivitas organisasi tubuh, dihitung dari aktivitas organisasi tubuh. Oh iya. Sumber dari tadi atau sumber dari admin? Ya, sumber dari Brady, buku panduan MFR. Yang sudah mengalami pendidikan MFR mungkin bisa dilihat itu sumber-sumbernya, yang dapat dari mana referensinya, hitungan dari liter per menit. Mungkin berarti itu sudah ada pakemnya begitu Mas Teguh dari sana gitu. Sepertinya begitu Mas Erwin. Itu dari buku panduan modul MFR sumber Brady. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Jakarta Utara lagi nih, Mas Bambang. Ini Mas Bambang ini pertanyaannya, ketika tabung oksigen habis isinya, sedangkan pasien tersebut masih membutuhkan terapi oksigen, apakah tabung bisa diganti oleh tabung SCBA? Bagaimana Mas Teguh? Waduh, bagus ya pertanyaannya. Maksud sih Mungkin, benar, maksudnya biar sama alat bantu pernapasan ini. Maksudnya benar. Namun di sini kan si korban emang benar-benar oksigen. Kalau yang di SCBA itu hanya udara bersih, Mas Erwin. Udara bersih. Iya, udara bersih, bukan oksigen murni. Nah, ya kalau pembelian secara SCBA, ya khawatirnya kondisi pasien makin menurun. Yang misalkan lebih dilihat dari, kita nggak tahu nih kalau analisa gas darahnya. Nah, kita kan kebetulan kan ada oksimetri, kita tepatnya lebih enak kayak gitu tuh. Oksimetri pastinya. Iya, tadi coba dites SCBA dengan, misalnya ada korban kita pakai SCBA dengan dipakai tabung oksigen. Pasti kalau diteliti ataupun dites, pasti yang lebih sembuh ya cepat sembuh yang menggunakan oksigen murni dibanding SCBA, seperti itu. Tapi berarti ini tidak dianjurkan atau tidak disarankan? Tidak dianjurkan dan tidak disarankan. Tidak disarankan berarti ya. Untuk Mas Bambang dari Jakarta Utara, sudah paham maksudnya? Berarti untuk dari tabung oksigen dari tabung SCBA itu tidak disarankan untuk memberikan terapi oksigen ke pasien. Bagaimana Mas Bambang? Ada sanggahan mungkin? Misalkan paham tadi yang dijelaskan oleh Pak Teguh. Mohon izin, maksud saya itu jikalau misalkan tabung oksigennya habis kita untuk menunggu tuh agak lama sekali, daripada kondisi pasien menurunnya sangat drastis. Dengan oksimetri mungkin sudah dihitung, tetapi kita punya tabung yaitu yang alat bantu SCBA, apakah itu bisa digunakan sementara sambil menunggu si tabung oksigen ini yang dari kru lainnya datang? Bagaimana? Baik, saya paham. Berarti untuk sementara Mas Bambang ya, untuk menunggu tabung tabung oksigennya akan datang begitu Mas Bambang ya? Betul. Ya, silakan coba Mas Teguh dijawab. Oh, baik. Terima kasih Mas. Kalau hanya untuk sementara dan tidak dipakai dengan secara lama, boleh. Sampai oksigen datang, biar secepatnya. Boleh ya. Tapi jangan dianjurkan berlama-lama ya, Mas. Ada kira-kira atau berapa menit kah? Ya secepatnya, kurang tahu, kita juga belum dites. Sebaiknya secepatnya. Kalau kita bicara menentukan waktu, kita harus tes dulu. Oh begitu. Iya. Yang pasti juga harus ada oksimetri tadi. Betul. Oksimetri. Oke. Bagaimana Mas Bambang? Baik, terima kasih penjelasannya. Jadi untuk penggunaan SCBA boleh, tapi hanya untuk sementara. Begitu Mas Bambang. Ya. Baik Pak, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, dilanjut Mas Pak. Bambang, oke. Gimana tadi dari narasumber? Apakah sudah paham atau puas dengan jawaban dari narasumber? Atau ada sanggahan lain? Sementara paham. Mas Bambang? Ya, sementara paham. Oke. Baik.
pertanyaan Terima selanjutnya. kasih atas penjelasannya para narasumber. Gimana Mas Bambang? Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Mas Edi. Baik, ini udah ada dari Mas Fairdian. Ini Jakarta Utara lagi nih. Jakarta Utara luar biasa ini, pertanyaan terus nih Jakarta Utara. Antusias banget ini. Apakah oksimetri tersedia di setiap unit ambulan damkar? Baik. Ini sebenarnya saya ini sebenarnya juga pengen tahu ini oksimetri ini bentuknya seperti apa, kok penasaran banget saya jadinya ini. Silakan Mas Teguh, apakah ada di setiap unit damkar ini? Kalau di unit damkar kami sih ada di bidang penyelamatan. Bidang penyelamatan pastinya ada ya. Pasti ada, mungkin nanti besok pas praktek bisa di itu karena sampaikan. Kita beli sendiri patungan gitu. Gitu, iya. Kalau wilayah mungkin tidak ada, dari penganggaran 6 bulan tersebut tidak ada sepertinya. Tapi di Jakarta Utara Mas Fairdian tadi apa ini bertugas di unit ambulan atau bagaimana Mas Fairdian? Berarti kalau misalnya ini benar-benar nggak ada ini di wilayah, atau semua wilayah ini unit apa atau alat oksimetrinya ini nggak ada, berarti tidak ada. Mas Fairdian. Oh, Mas Fairdian di unit pompa. Baik Mas Fairdian. Gak apa-apa, bagus kok pertanyaan. Saya juga penasaran sama oksimetri ini. Kita pertanyaan selanjutnya Mas. Jadi silakan. Ini wah luar biasa ini, utara ini bertanya terus ini. Ujang Mubarok, Jakarta Utara. Apakah ada masa expirednya oksigen di tabung yang standby, tidak dipakai, serta bagaimana ciri-cirinya tabung yang sudah expired? Gimana Mas Teguh? Masa expired oksigen di sini udah diatur di Undang-Undang Kemenkes nomor 1439 tahun 2002. Di situ minimal 3 tahun harus satu kali dicek. 3 tahun. Iya. Enggak, ini yang ditanyakan oksigennya atau tabungnya ini? Jadi coba Mas itu. Oksigennya berarti ya expired. Ya, otomatis kan dalam 3 tahun, rentang 3 tahun itu harus dibuang gitu. Diisi refill yang baru lagi. Lebih baik, lebih aman seperti itu. Sebaiknya jangan sampai 3 tahun begitu. Ya, lebih aman kan, namanya buat orang pasien atau korban kan. Udara bersih ya. Lebih baik kita ganti. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari saya. Kalau tabungnya sendiri bagaimana Mas Teguh? Kalau tabungnya sendiri berapa tahun untuk penggantian? Kalau itu saya belum paham banget untuk penggantian tabung. Baik. Apakah itu tabungan mau berlaku sampai berapa tahun-tahun juga kurang tahu. Belum, ini juga. Coba Mas Edi tadi pertanyaannya. Tadi Mas Mubarok. Mas Mubarok, gimana Mas Mubarok? Jadi menurut Mas Teguh ini setiap 3 tahun harus diganti dengan oksigen yang baru. Nah, Mas Barok, bagaimana Mas Barok? Bang, izin tanya, apakah ada ciri-cirinya? Nah, untuk nih, ciri-cirinya yang sudah expired itu, Pak? Apa udaranya sudah berbau? Begitu mungkin Mas Mubarok ya, udah agak tidak nyaman atau bagaimana? Mas Teguh. Ciri-ciri oksigen expired. Kebetulan sih saya juga belum pernah ya. Daripada saya nanti menyampaikan salah, saya juga kurang paham. Yang jelas dalam rentang 3 tahun satu kali harus diganti gitu aja. Mungkin teman-teman Zoom meeting pernah dapat informasi seperti itu, berbagi. Mungkin ada teman-teman Zoom meeting yang sudah pengalaman atau sudah pernah mengalami oksigen atau udara yang sudah tidak nyaman mungkin, atau berbau atau yang expired begitu dari rekan-rekan Zoom meeting. Mungkin kita bisa berbagi. Mas Barok yang mungkin
sudah jam Mas terbangnya Mubarok tinggi ini nih. mungkin ya menanyakan ciri-cirinya bagaimana saya pernah gitu. ini cerita luar dalam nih Mas Mubarok nih, keluar kota sampai mencari ilmunya ini. Jadi belum ada referensi atau Ya paling ya pastinya tadi gitu ya. yang dari Kemenkes Yang itu pasti yang mengatur. yang pasti 3 tahun harus diisi ulang dengan oksigen yang baru Betul, begitu itu Mas sudah Teguh ya? diatur dari Kemenkes itu yang tadi. Sudah dari Kemenkesnya langsung. Baik, Mas Mubarok, kita akan ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Terima kasih, Pak. Mas Kurniawan. Mas Kurniawan dari Jakarta mana nih, nggak disebutkan ini? Mas Kurniawan, izin bertanya. Untuk pasien yang pendarahan di hidung, apakah harus diberikan alat oksigen dan alat apa yang harus digunakan? Silakan Mas Teguh. Waduh, bagus sekali nih. Langsung ke praktek. Baik, sebaiknya untuk kalau ada darah keluar dari hidung, ya kembali lagi kan, tentukan kondisi pasien. Tanya kenapa, sebabnya kan perlu ditanya sebabnya kenapa, benturan atau apa. Kalau cuma hanya mimisan atau gimana, kalau hanya mimisan nggak perlu pakai oksigen saya rasa, tinggal menstabilkan aja dengan cara tiduran atau gimana. Kalau memang berarti darahnya itu harus dibersihkan dulu ya, atau bagaimana? dulu dan lebih enak lagi memakai sungkup Simple Max. Simple Max yang ada klepnya tadi itu. Simple Max yang nggak pakai klep juga bisa. Yang penting ini karena tidak mengganggu, kalau kanul kan mengganggu hidung. Terus juga tambah lagi tekanan lebih kenceng kalau pakai kanul kan langsung ke arah hidung. Sebaiknya seperti itu, dibersihkan terlebih dahulu. Berarti, apakah nanti itu darahnya tambah keluar atau tidak, seperti itu. Oh, begitu. Kalaupun dia nanti keluar, ya sumpel aja nggak apa-apa. Terus nanti pakai sungkup. Maksudnya disumpel itu tertutup dok? Ya, lubang hidungnya ya, nanti. Dikit aja nanti dibersihin. Bila perlu pakai, ya kalau emang ada obat ya obat anti pembekuan darah juga bisa disuntikin, ada berhenti sendiri. Seperti itu. Kalau nggak dibersihin aja ntar walaupun nggak lihat. Pasti setiap manusia dia itu punya gumpalan darah masing-masing. Sekian detik, setiap menit dia bakal berhenti. Pasti itu. Berarti kecuali kalau dia kena kejadian kecelakaan beda itu. Harus dihentikan dulu. Ya Pak, ya paling kita hanya pakai itu tadi masker aja cukup. Masker aja. Kalau pakai kanul takutnya alirannya tekanan kencang, takutnya ke dorong, takutnya masuk ke pernapasan lebih enggak ini kan lebih bahaya. Lebih baik pakai mask. Kalau berarti bisa udara bisa lewat mulut atau gimana? Kalau Simple Mask itu ya? Simple Mask ya. Berarti lebih efektif pakai Simple Mask. Ya. Yang pasti urutannya harus pendarahannya harus dibersihkan dahulu, baru setelah itu bisa diberikan Simple Mask. Begitu Mas Teguh dari Mas Kurniawan. Baik. Selanjutnya dari Mas Mahmud Jakarta Pusat. Izin bertanya Dan, kalau orang yang kena sesak nafas karena penyakit asma bisa tidak diberikan terapi oksigen, Mas Teguh? Bisa. Namun kembali lagi, saran saya sih jangan dikasih rutin. Hanya apabila sesak nafasnya tidak terlalu ini, ya kan pasti orang sesak nafas asma itu pasti punya obatnya. Sebentar. Rutinnya ini hitungannya per jam atau per hari atau ya, bagaimana? Misalkan gini, dia mau tidur nih, biar tidurnya nggak nyesek, pakai oksigen. Nah, itu sebenarnya nggak usah kalau kita nggak asma. Oke. Barangkali orang itu takut lah kalau tidur tiba-tiba asma kan gitu. Namanya orang was-was seperti itu. Ya, bilang pokoknya jangan, karena kalau secara terapi oksigen itu kalau untuk orang asma sih nggak terlalu dianjurkan ya, paling hanya untuk sesaat aja. Sesaat. Berarti kan dia ditolong dengan obat. Obat itu membuka jalur pernapasan, betul. Berarti untuk terapi oksigen yang asma tadi ya? Asma itu hanya untuk kalau sudah merasa nyaman boleh dihentikan, begitu? Betul, bisa. Gitu. Namun kalau untuk setahu saya sih kalau untuk terapi oksigen tidak terlalu dia. Malah disarankan berlatih untuk menapasan biasa. Oh, justru malah tidak disarankan untuk melakukan terapi oksigen. Iya. Dikhawatirkan apa itu Mas kalau misalnya terus-terusan diberikan? Ya, nanti akan ketergantungan atau gimana? Ya, betul, ketergantungan. Begitu. Betul.
kan dia itu menggunakan obat asma itu kan merespon saluran pernapasan kebuka itu. Oh begitu. Betul. Baik, Mas Mahmud. Tapi kalau emang obatnya habis, mau ngomong ya pasang sampai obatnya datang udah terus udah. Oh, baik, Mas Mahmud, paham ya berarti ya untuk terapi oksigen yang asma itu sebenarnya tidak disarankan, dikhawatirkan nanti si pasien ini akan ketergantungan oleh alat bantu pernapasan tersebut. Mas Erwin pinter juga udah ikut pendidikan apa Mas Erwin? Alhamdulillah Mas Teguh. Alhamdulillah. Baik, Mas Mahmud paham ya sama jawaban dari narasumber ya? Oke ya. Selanjutnya Mas Edi silakan. Baik, selanjutnya ada dari Jakarta Selatan. Namanya nggak ada Jakarta Selatan. Apakah bisa dilihat secara kasat mata keberhasilan petugas dalam memberikan oksigen ke pasien atau korban? Nah, ini Mas Teguh, yang seperti Mas Teguh tadi sampaikan. Bagaimana nih kita melihat kondisi si pasien kalau benar-benar sudah nyaman, kondisi sudah enak setelah diberikan terapi oksigen? Bagaimana Mas Teguh? Silakan Mas Teguh. Jelas Mas Erwin ya. Kalau orang sehat sama orang sakit itu udah jelas. Oke. Mungkin mukanya cerah, nggak kebiru-biruan. Kalau kurang oksigen kebiruan. Lanjut, sebaiknya kita tanyakan aja, nggak apa-apa kok. Tanya Mas, aja. Gimana Mas? Udah nyaman atau belum? Walaupun dia bilang kurang nyaman ini. Nanti kalau kita tambahin oksigennya, dia bakal nggak enak, merasa nggak enak. Malah makin nggak nyaman lagi. Nggak nyaman. Oke. Coba ya seperti itu. Kalau yang saya dapat di lapangan seperti itu, saya pasti selalu tanyakan. Mana nyaman Mas? Nanti kalau apabila saya memberikan lebih dari ini, nanti Mas sendiri yang bakal mual, nek gitu. Karena paru-paru udah mau bekerja dengan baik nih, dihajar dengan frekuensi tinggi, itu seperti itu. Berarti seperti itu Mas. Siapa tadi? Oh nggak ada namanya tadi ya? Nggak ada namanya. Jadi melihat si kondisi pasien atau korban bila sudah merasa nyaman atau mulai sudah sadarkan diri atau bisa sudah komunikasi dengan petugas, mungkin bisa dihentikan pemberiannya alat bantu pernapasannya. Baik, kita lanjut ke skrip dulu ya, atau pertanyaan dari skrip. Sebelum kita nanti kita lanjutkan kembali atau kita sesi tanya jawab dari para peserta Zoom meeting. Mas Teguh, ini sebenarnya pertanyaan udah habis ini yang di skrip ini pertanyaan dari saya aja. Mas Teguh, untuk peralatan sebenarnya ini peralatan medis atau peralatan pembantu dari alat bantu pernapasan oksigen ini mudah nggak sih kita mendapatkannya? Kita kalau mau beli di mana sih? Itu mungkin rekan-rekan dari Zoom meeting juga ingin tahu. Kita kalau rekomendasi membelinya itu di mana? Cara mendapatkannya bagaimana? Atau ada surat khusus atau ada aturannya khusus untuk membeli peralatan terapi oksigen ini? Silakan Mas Teguh. Baik Mas Erwin. Kalau untuk pembelian alat-alat terapi sebenarnya tidak ada resep khusus ya. Tidak ada surat pengantar juga mungkin. Ini sifatnya tidak membahayakan atau tidak meracuni. Jadi kalau untuk diperoleh sih kalau banyak yang jual di pasar pramuka, di alat-alat medis banyak. Tapi kalau emang teman-teman kurang yakin dengan di misalnya pramuka, mungkin kan ada yang ilegal atau yang nggak resmi lah istilahnya. Takutkan ini kan sebenarnya untuk membantu pernapasan. Dikhawatirkan ini sudah nggak direkomendasikan tapi masih dibeli begitu ya. Mas Teguh. Ya, itu kembali kita lemparkan teman-teman kalau mau beli ya kalau emang kurang yakin mendingan ke apotek. Kalau apotek kan udah resmi. Apotek kan punya izin. Berarti apotek menyediakan juga? Menyediakan, apotek menyediakan. Baik. Apotek menyediakan alat-alat kesehatan. Tapi setahu saya sih kalau untuk alat-alat medis itu udah banyak yang buka sih dan dijamin keasliannya. Kalau di apotek ini udah pasti ya dijamin ya. Mas ini bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Dari mana nih?
Jakarta Timur, Mas siapa ini? Nggak ada namanya ya? Oh, oke. Izin Komandan bertanya. Salam dari sektor 5 Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Mas Azhar, Mas Edi, betul? Tolong di ini Mas Teguh, Mas dibesarkan. Ya, pertanyaannya saya berkaitan dengan alat oksimetri. Bagaimana mengklasifikasikan pemberian konsentrasi tipe max oksigen pada pasien tertentu sesuai dengan angka saturasi yang terdapat pada oksimetri. Terima kasih. Nah, saya juga butuh nih pertanyaan jawaban dari Mas Teguh ini. Kayaknya saya juga belum pahamin tentang. Kalau saturasi oksigen itu hanya capaian oksigen ya, bukan perhitungan. Setahu saya. Capaian. Jadi, ya, ukuran analisa gas saturasi itu ukuran. Jadi kalau untuk yang tadi ditanyakan mengklarifikasi pemberian oksigen dengan satu saturasi terdapat pada oksimetri ya. Jadi gini, standar saturasi normal itu 95% sampai 100. Nanti di gambaran alatnya ada di situ. Apabila ada penurunan, untuk jenis alatnya sih tergantung kondisi pasien juga ya. Adapun ada alatnya misalnya kanul, ya mau nggak mau kita menggunakan tadi 2 sampai 4 liter. Kita pantau di oksimetri. Misalkan kalau sudah 95% itu udah anggap udah normal, diberhentikan saja. Gitu. Tapi apabila nanti pada pemakaian kanul, nasal kanul, misalkan kondisi pasien saturasinya di bawah 90, nggak mencapai dengan nilai tersebut, bisa kita ganti dengan alat yang berikutnya seperti simple mask. Jangan misalkan kanul ditembak langsung 10, takutnya tadi tidak sesuai dengan kebutuhan berarti ya. Tapi kalau mau menstabilkan nggak apa-apa, dipantengin di 2 sampai berarti kanul. Ya, kalaupun memang nggak ada alatnya lagi, saya sarankan seperti itu. Mendingan di standby seperti itu, jangan ditembak langsung 10 liter. 4 liter per menit. Betul, jangan langsung kita tembak. Wah, kita nih nggak ada alat simple max nih, kita tembak aja 10 liter. Jangan, resikonya apa itu resikonya? Ya, tadi iritasi. Trakea, paru-paru bengkak, karena dia itu kan tidak ada, dia langsung memasukkan ke hidung. Kalau simpel kan dia agak ada ruang. Gitu. Berarti disesuaikan atau misalnya tidak ada peralatan yang di standby atau distabilkan di nasal kanul 2 sampai 4 liter gitu. Betul. Baik, begitu Mas. Tadi dari sektor 5 Jakarta Timur ya Mas Edi ya. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada dari Jakarta Pusat. Ini Mas Tito Setiawan. Izin bertanya. Cara perawatan seperti masker, nasakanul setelah dipakai, cara untuk perawatannya apakah dicuci, menggunakan antiseptik, atau tidak perlu sama sekali, atau perlu dikemas dengan plastik lagi gitu Mas. Jadi perawatannya ini setelah dipakai. Sebenarnya kalau untuk alat-alat nggak ada perawatan ini. Enggak, soalnya kan pada saat kan lagi COVID, takutnya kan kita juga nggak tahu yang kita habis terapi itu kan mungkin terindikasi. Dikhawatirkan mungkin dari Mas Tito itu seperti itu. Atau harus pakai antiseptik kan? Enggak, sebaiknya sih kalau untuk alat kesehatan itu sekali pakai buang, possible. Sekali pakai buang. Yang apa itu? Yang kanul? Kanul, semua alat kesehatan. Semua alat terapi ini kalau udah dipakai yang seperti selang ini harus di. Mas Tito, berarti sekali pakai langsung dibuang ini, betul Mas Teguh? Betul. Nggak usah dicuci. Dipakai lagi kan murah. Oh, terjangkau berarti ya. Anggaran lagi. Baik Mas Tito, berarti setelah nasakanul atau face mask atau simple mask itu sudah tidak direkomendasikan untuk dipakai kembali, begitu? Menurut narasumber. Lanjut. Oke Mas Tito, Pak Mas Tito dari Jakarta Pusat paham ya, berarti untuk
peralatan bantu pernapasan ini tidak boleh digunakan kembali, harus dibuang, gitu ya. Selanjutnya Mas Edi ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada dari Jakarta Pusat lagi. Baik, ini dari Mas Dani. Untuk hitungan liter per menit harus angka genap. Contoh Nasa Kanul 2-4 liter per menit. Terima kasih. Bagaimana? Mungkin ini cara perhitungannya bagaimana? Haruskan dengan angka harus diharuskan dengan angka genap atau ganjil, gimana ini Mas Teguh? Ya enggak juga sih, tergantung kebutuhan kembali lagi ya. Nah, kan kalau untuk ukuran per alat itu kan udah jelas, udah pakemnya ya. Nah, kalau untuk menambahkan ya tinggal tambahkannya. Misalnya 3 bisa langsung ke 3 nggak apa-apa, tapi ditanyakan kembali ke pasiennya gimana. Berarti nih? 3 itu kelipatannya ke 5 kalau misalnya ganjil. Kan kalau 2 ke 4. Enggak, ini kan bahasanya apa? Bahasanya mungkin dari misalnya pakai kanul, boleh nggak 3 atau gitu gimana? Atau Enggak, tadi kan Mas Dani ini bertanya kalau saya hitungannya dari ganjil boleh nggak gitu maksudnya. Bisa nggak? Ya enggak, mungkin kalau ganjil penggunaan apa udah mengganti dari misalnya tadi simpelnya kan 4 sampai 6 mau diganti gitu. Ya kan berubah lagi nanti pakemnya. Kalau mau pemakaian boleh misalnya langsung ke 3, cuman tanya dulu, lebih baik tanya lagi kondisinya. Gimana nih kalau kita kasih 3 gitu kan. Seperti itu. Berarti emang sudah ada aturannya pakemnya itu 2-4. Nah, tapi kalau pemakaian yang mau pakai 3 boleh. Boleh dilebihkan ke 3 gitu. Boleh. Tergantung kebutuhan juga berarti. Betul, tanyakan kembali ke pasien atau korban merasa enak nggak dengan 3 liter, kurang tambah 4. Wah 4 kurang nih, tambah 10, tapi harus ganti alatnya gitu. Maskernya pasti. Iya, simple mask atau. Nah ini saya ada pertanyaan. Kalau misalnya Mas Teguh kita masih menggunakan kanul, tapi hitungan menitnya atau liternya itu dinaikkan, apa indikasinya nanti? Dinaikin ke berapa liter? Misalnya kanul kan tadi 4 sampai berapa? 2 sampai 4. Kanul 2 sampai 4. Kalau simple mas? 4 sampai 6 ya? Kurang lebih. 4 sampai 6. Nah, memakai kanul tapi liternya itu 4 sampai 6. Itu bagaimana itu? Kembali lagi kan tadi. Mungkin kan nanti yang di TKP ini bingung nih. Wah, nih si pasien ini kok kayaknya masih membutuhkan lebih dari tekanan oksigennya. Nah, tapi dia hanya memiliki kanul. Nah, si petugas ini memberikannya hitungannya 4 sampai 6. Nah, itu bagaimana itu Mas Teguh? Begini Mas Arwin. Kan kembali lagi tadi kan tanyakan kembali si pasien. Tanyakan kembali. Ya. Jangan sampai kita memberikan terapi secara berlebihan. Nah, mungkin ya kita dari si petugas ini apa ya? Kok ini mungkin kurang. Ditambahkan sendiri begitu mungkin dari. Makanya kan setelah kita dapat ini, kita kan kembali lagi. Oh, kita udah dapat ini. Ya masuk udah tahu dapat masih dipakai. Berarti kan orangnya ya. Berarti pastinya ini ya melihat dari kondisi korban. Betul. Kalau mereka sudah nyaman menggunakan kanul atau hitungannya dari 2 sampai 4 sudah tidak perlu ditambah lagi. Betul. Begitu. Kalau mau nambah ya ganti alatnya. Kalau mau ditambah. Nah, itu tadi yang dimaksud itu kalau memang di unitnya para anggota yang di wilayah ini nggak ada peralatan selain kanul, Nasa Kanul, dia hanya punya Nasa Kanul dan tidak mempunyai simple mask atau face mask. Ya, paling main stabil ya tetap dengan ukuran 2 sampai 4. Nggak boleh berarti. Nggak disarankan berarti ya. Nah, ini dikhawatirkan para petugas-petugas dari medis dari wilayah kan nanti takutnya mereka berimprovisasi sendiri gitu. Jadi menaikkan karena ngelihat si kondisi korban kayaknya membutuhkan pasokan oksigennya lebih banyak gitu. Otomatis nanti akan lambat laun juga pasti akan pulih kok. Oh begitu. Karena dia akan masuk terus oksigen. Berarti tetap sesuai dengan kanul ya 2 sampai 4. Kita mengikuti yang pakem yang udah ada. Oke. Baik. Paham ya? Rekan-rekan Zoom ya. Tadi kalau misalnya kanul, alat bantunya kanul tetap
harus 2 sampai 4 liter per menit, tidak boleh dilebihkan dari itu. Harus tetap distabilkan. Jangan berimprovisasi sendiri. Dikhawatirkan malah meracuni atau tidak membuat nyaman si korban. Baik, selanjutnya Mas Edi, pertanyaannya. Dari Jakarta mana? Sudah cukup? Oh, belum ada. Oke, kita sambil menunggu dari pertanyaan dari rekan-rekan Zoom meeting. Nih Mas Teguh, mungkin ada pengalaman pribadi dari Mas Teguh selama menjadi petugas ambulan atau paramedis di bidang penyelamat ini, pengalaman apa aja tentang terapi oksigen? Kalau pengalaman saya sama tim nih, pernah kejadian baru-baru ini sih, kebakaran di apartemen Taman Sari yang ada di Sudirman tuh. Apartemen Taman Sari, ya. Yang di Sudirman. Ya. Pagi-pagi. Memang sih terapi oksigen ini kelihatannya sih simple, mudah, ini ya, gampang. Ternyata di sana benar-benar dibutuhkan pada saat kebakaran basement tuh. Nah, kejadian di situ ada ambulan berderet. Pas tanya, lah ini kok ambulan nggak dipakai nih oksigennya, saya bilang. Tahu itu ambulan milik siapa saya juga kurang tahu. Yang jelas itu ambulan PT atau yayasan, ya mungkin Mas itu mau pengen membantu Mas Erwin di situ. Saya tanya demikian, kan di tempat unit saya juga kebetulan udah banyak orang, udah ada berapa orang yang butuh terapi. Aku pantau, sedangkan kru saya suruh mantau pasien, sedangkan saya mencari oksigen yang lainnya. Ternyata ada ambulan tadi nganggur. Dia bilang ini kok nggak dipakai, sayang sekali. Terus ada satpam bertanya, Pak, nggak tahu Pak. Waduh, padahal sepele kan Mas Erwin. Cuma nanya, yaudah ambulan lari ke unit saya, jadiin satu aja biar saya bisa kontrol si korban pemberiannya gitu. Oh iya Pak, ya udah Mas satpam itu bikin ke ambulan kami, ya alhamdulillah kita jadi nambah unit, masang oksigen. Seperti itu sih pengalaman saya. Itu yang baru-baru ini. Kalau baru-baru yang lain di ambulan udah lengkap. Sebenarnya ambulannya mereka yang saya lihat sih ya samalah standar. Yang jelas sayang kan nunggu ambulan di situ nggak digunakan, oksigen juga nggak saya tahu. Sedangkan korban yang terhirup keracunan CO butuh sirkulasi oksigen kan, pada nunggu ngantri di unit kita, lebih baik saya gitu. Padahal ada unit ambulan. Iya betul, tanya terus saya nanti kalau tidak percaya Mas Erwin. Baik, luar biasa ini Mas. Apakah dari peserta Zoom meeting ada yang ingin bertanya kembali? Silakan, kami tunggu pertanyaannya dari peserta Zoom meeting. Mungkin ada yang belum paham atau ada yang kurang, silakan ditanyakan untuk para peserta Zoom meeting. Oh ini dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Namanya Mas Duyanto. Mas Duyanto C. Pernah memberikan terapi oksigen ini kepada orang tua sendiri, dan kendala saya, pasien keluar darah kering dari hidung. Apakah terlalu besar atau bagaimana nih Mas Teguh? Pasien tidak, nih dalam kurung, pasien tidak ditanyakan karena stroke. Bagaimana Mas Teguh? Baik, ini langsung ke tingkatannya medis ya. Ini kalau menurutku kemarin itu Mas dari mana tuh? Mas Duyanto, Jakarta Barat. Mas Duyanto pada saat pemberian terapi alat yang digunakan atau berapa liter? Coba dibagi pengalamannya. Wah ini Mas Duyanto ini pernah satu regu sama saya waktu MFR ini. Wow, ini harusnya udah bisa ngejawab ya, nggak apa-apa lah. Wah, tim ini. Ini kayaknya sinetron saya udah apa-apa ini. Tapi mungkin Mas Teguh bisa membantu. Ya tadi waktu pemberian pertama dengan alat apa aku boleh tahu Mas Dwi?
Coba di chat biar tim lain bagi. Gimana Mas Dwi? Pertanyaannya mungkin Udah, gini aja lebih ya. spesifik lagi. Saya menganalisa aja ya, menganalisa aja nih kan karena isu udah medis. Aku tanya kan penggunaan alatnya apa, berapa liter. Ini aku sih menganalisa aja. Kemungkinan nih kalau saya misalkan alat udah benar, terapi sudah benar, setelah dicek, ini kembali lagi cek analisa gas darah, apakah hasil analisa gas darah itu bisa mengganggu hasil stroke tadi, seperti itu loh Mas. Itu efeknya udah diperiksa satu persatu, nggak serta hanya disebutkan terapi oksigen seperti itu Mas. Bisa dimengerti Mas Dwi? Mas Dwi, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan lagi oleh Mas Dwi atau sanggahan dari Mas Dwi terkait pertanyaan Mas Dwi sendiri. Ngomong kecil ya? Cat. Halo Komandan. Halo Mas Teguh. Siap Mas. Iya, jadi saya di situ menggunakan jenis kanul. Betul. Nah, ukuran yang saya berikan 6 sampai 12. Sekitar setengah jam saya lihat perubahannya. Di situ terjadi ada pendarahan di hidung. Apakah terlalu besar atau gimana? Nah, udah jelas kan harusnya kanul itu batasannya sampai 4. Nah, kalau pemberian kan dia itu kalau kanul itu langsung masuk ke rongga hidung, terus tekanan kan tinggi. Terus juga hampir setengah jam Mas pemberiannya Mas ya? Lebih. Iya, setengah jam. Nah, mungkin efek dari pemberian lebih terus agak terlalu lama seperti itu. Namun aku tidak mengatakan itu ya, harus dicek kembali apakah itu efek dari stroke atau tidak. Itu Mas. Mungkin Mas Dwi juga sebelumnya mungkin bertanya kepada si korban pasien nyaman atau tidak di setelah nggak bisa ngomong kan? Oh, nggak bisa ngomong ya? Maaf. Iya, tidak bisa ngomong stroke. karena Ya, silakan dilanjut. Ya, kalau amatan saya, analisa saya sebaiknya sih kalau memang kanul yang mending stabil aja. Yang namanya orang sakit pasti terbantu dengan hitungan seperti itu. Beda kamu orang sehat. Dan apalagi itu stroke. Karena pada apalagi saat stroke, saya kalau ngasih di posisi di kita beri bawah aja dengan alat yang 10, bukan saya beri di bawah ukurannya, 10, dia masih yang sesak khawatirnya terus, kita masih indikasinya seperti berat napasnya. Mengeluarkan darah. Ya kalau untuk mengeluarkan darah saya nggak tahu itu antara dari hasil indikasi kencang atau tekanan dari oksigen Terlalu besar, tersebut ataupun itu yang jelas ada indikasi gangguan karena berlebih. Siap. Indikasi tadi Oksigen 6 sampai 10 ya. 6 sampai 10 tadi. tapi menggunakan kanul. Iya tadi. Dengan jangka waktu setengah jam tadi ya. Setengah jam. Mungkin itu Mas, dari untuk pendarahannya mungkin lebih teliti lagi, harus dilihat analisa gas darahnya, HB-nya, pembekuan darah itu macam-macam yang perlu dilihat. Oke, siap Pak Teguh. Bagaimana Mas Dwi? Ya, cukup jelas, Mas. Oke. Baik, kalau sudah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mas Dwi dari Jakarta Barat. Selanjutnya ini dari Mas Mahmud. Mas Mahmud Jakarta Pusat. Izin bertanya. Dan paru-paru setiap orang kan berbeda-beda. Orang yang kurus dan gemuk, pertanyaannya dalam memberikan terapi oksigen berbeda, tidak antara yang kurus dan gemuk. Gimana ini maksud ini? Dibedakan berarti.
Betul, kurus sama gemuk. Oh, berarti apakah berbeda orang yang kurus dan gemuk itu saat memberikan terapi oksigen? Silakan Mas Teguh. Baik Mas Erwin. Kalau untuk terapi oksigen itu tidak membedakan gemuk, kurus, ataupun paru kecil, paru besar, kembali kebutuhan. Ditambah lagi setelah hasil terapi, kalaupun ada alat oximetri, lebih enak lagi kan alat oximetri. Oh, oksigen masuk. Mas Edi, mungkin kita bisa ngambil alat oximetri, soalnya dari tadi kita udah berapa kali nyebutnya kata oximetri ini dari tadi. Takutnya nih dari peserta Zoom juga pasti penasaran, udah berapa kali kita nyebut oximetri terus. Yang pasti kita harus biar paham sekalian nanti saat pada praktek esok hari sudah tidak menanyakan oximetri ini yang mana, oximetri ini yang mana gitu loh. Coba di googling terus tampilkan ke Zoom. Gak apa-apa, kita ambilkan untuk alat oximetrinya biar para peserta juga paham nanti. Soalnya udah berapa kali saya dengar kata-kata oximetri ini. Emang nggak salah ukuran oksigen indikasi emang harus memakai alat, nggak menerka-nerka. Silakan nggak, Mas Teguh silakan tadi dilanjut dari jawaban Mas Mahmud, soalnya kan tadi terhenti akibat oximetri. Ya tadi Mas Mahmud, intinya gini, untuk terapi oksigen itu tidak membedakan paru kecil, paru besar, kurus, gemuk, standarnya aja pokoknya dengan menggunakan alat, sesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan, lalu tanyakan si pasien, udah seperti itu. Kalau tidak pakai alat ya paling tanyakan pasien gimana, rasanya nyaman atau tidak. Berarti pada dasarnya gemuk atau kurus sama aja pemberian terapi oksigennya. Pokoknya nasa kanulnya 2-4, 6-8 begitu untuk face mask. Oke, baik. Mas Mahmud, oke ya Mas Mahmud ya. Gemuk dan kurus itu tidak membedakan, pasokan oksigen tetap sama berarti. Mas Mahmud, ini Mas Mahmud dulu tetangga saya bukan sih waktu di asrama ini. Lanjut Mas Edi untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, nanti untuk alat oximetri menyusul ya, sedang dibawa. Oke. Oh, ini akan ditampilkan oleh Mas Edi alat oximetrinya seperti ini. Oleh Mas Edi akan dibantu menampilkan gambaran atau dari gambar alat oximetri. Untuk alat oximetri sendiri sedang diambil untuk alatnya sendiri, tapi Mas Edi akan bantu. Nah, ini dia alat oximetri. Silakan Mas Teguh dijelaskan, Mas Teguh. Alat apa ini sebenarnya? Apa sih ini, kayaknya fenomenal banget dari tadi udah berkali-kali oximetri terus ini disebut. Contoh oximetri ya. Nah, hitungannya seperti itu. Itu udah ada indikatornya itu. Nah, itu apa itu? Saturasi oksigennya sama itu PR itu enggak satu-satu. Yang 93 ini apa ini? Nah, saturasi itu saturasi. Itu hitungannya udah normal itu. Kalau di bawah 90 tidak normal. Di bawah 90 tidak normal, berarti tidak nyaman. Ya kurang oksigen. Kurang oksigen, nggak nyaman. Dimasukkan. Tambah apanya nih? Oksigennya maksudnya? Ya, tergantung. Ya. Oke. Untuk yang 73 ini apa ini? 73 tuh denyut nadi. Detak jantung. Normalnya bagaimana? Berapa? Normalnya kan 80 sampai 90 sekian. Kalau 73? Itu masih kategori normal. Tetap normal? Ya. Oke. Nanti kalau udah di bawah ya 60, itu lemah itu. Berarti untuk saturasi oksigennya di atas 90. Untuk denyut nadi bisa 70, di atas 70 udah masih dibilang lah cukup lah. Di atas 70. Di atas 70 berarti ya, harus di atas 70. Soalnya kalau mudah-mudahan sih oximetri ini emang akurat. Selama ini kita pakai sih akurat. Akurat ya. Direkomendasikan? Ya, direkomendasikan. Pastinya, memang untuk pemeriksaan orang lapangan. Pastinya direkomendasikan. Oke. Baik. Sambil menunggu alat oximetrinya diambil, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Mas Edi. Baik, ini dari Mas Taufik Akbar, Jakarta Utara. Hitungan menggunakan BVM, ini berapa hitungan per detik per sekali pompa? Biasa kita kan memakai pompa itu diberikan enggak diambil, silakan Mas Teguh sekalian dipraktekkan. Nggak apa-apa. BVM-nya. Ini kabelnya ya copot aja. Sambil dipraktekkan mungkin biar. Biasa kita
menghitungnya 10 sampai 2 kali per menit pemberiannya dilakukan. 10? Ya, ini dilakukan dipompa secara 10 sampai 12 kali per menit. Ya. Berarti sama menit 12 sampai 10. 1 2 3 4 2 sampai 10 sampai 12 kali. 10 sampai 12 tekanan. Ya, betul. Per menit berarti ya. Mungkin bisa dipahami. Oke. Mas Akbar. Sorry tadi Mas siapa? Mas Akbar ya? Mas Akbar dari Jakarta Utara. Paham ya? Jadi per menit itu 10 sampai 12 kali tekanan alat BVM. Begitu Mas Akbar. Paham ya Mas Akbar ya? Nanti lebih enaknya diprakteknya kembali. Ya, selain kita memberikan penjelasan ini, besok kan kita selama 3 hari akan melakukan praktek di lapangan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mas Mendra dari Jakarta Timur. Silakan Mas Edi. Teman saya itu kolaps. Pertanyaannya nih, teman saya itu kolaps dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Lalu dipasangkan oksigen. Setelah dipasangkan oksigen, busa masih keluar dari mulutnya. Itu berbahaya atau tidak? Dimaksud pada saat berbusa tetap dipasangkan oksigen. Oh, mungkin begini Mas Teguh. Pada saat mulutnya berbusa itu, apakah harus terus kita menggunakan alat bantu oksigen tersebut? Direkomendasikan atau tidak? Mungkin begitu Mas Mendra yang ditanyakan. Baik, terima kasih. Kalau saya sebaiknya dibersihkan dulu busanya. Kan itu juga menghambat aluran pernapas, jalur pernapas juga. Oke. Nah, sebaiknya ya dibersihkan, dilihat, selalu monitor kondisi pasien, perkembangannya selalu. Nah, ditanya kan nanti kan sebelum melakukan tindakan kita harus tahu kondisinya. Ini kenapa? Terjadi kenapa? Benturankah atau apakah atau gimana kah? Kan harus tahu. Terus selanjutnya baru kita lakukan apa gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau memang kalau itu berbusa, lebih baik dibersihkan dulu. Percuma juga untuk menghambat. Oke. Itu juga mengganggu juga. Kurang nyaman si pasien, bersihkan dulu. Kalau memang berkenan sih pakai sarung tangan ya. Kalau emang dia tidak kejang atau apa ya tinggal dirawat aja. Pak bisa ngebuang atau enggak bisanya atau bantu lah bisa. Kalau emang ada suction lebih enak pakai suction. Biasanya kalau di ambulan itu ada suction Mas. Suction. Di penyelamat punya? Ambulan dulu ada Mas. Kalau sekarang ambulan sekarang tidak ada Mas. Tidak ada. Oke. Lanjut. Ini saya ingin tanya, busanya itu apakah dari efek oksigennya tersebut atau gimana itu Mas Teguh? Atau Mas Teguh pernah mengalami sendiri dari selama penanganan pada pasien ini? Pada saat pemberian oksigen, si pasien ini malah justru mengeluarkan busa. Selama saya berkecimpung di dunia perambulan pekerjaan ini, saya selalu memberi terapi, tidak ada yang namanya mengeluarkan busa gitu kan. Entah kan, aku kembali lagi pertanyaan tadi. Awalnya dari apa gitu kan? Kenapa? Kok bisa kenapa gitu kan? Harus tahu kan yang menemukan si korban sebabnya kenapa sampai mengeluarkan busa begitu harusnya ditanyakan. Kan harus mendiagnosa terlebih dahulu dari awal. Ini kelepek. Tanya tetangga. Ini kok bilang itu bisa berbisa kenapa? Oh, ini habis minum racun. Nah, kalau minum racun kan harus konsentrasi oksigen ditambah. Terus kalau emang dia masih bisa ngomong, minum air kelapa lah atau susu lah, seperti itulah. Disarankan juga minum air kelapa ya? Kalau selama dia masih sadar boleh. Kalau keracunan makanan apa itu? Air kelapa atau susu ya, keracunan ya. Oh, mungkin dari indikasi keracunan itu mengeluarkan busa. Ya, bisa jadi atau bisa jadi itu epilepsi juga. Nah, ini penanganan pada saat epilepsi nih Mas Teguh. Bagaimana kan orang kalau epilepsi kan disertai dengan kejang. Ya kan Mas Teguh. Terus juga akan mengeluarkan busa. Itu sebaiknya bagaimana Mas Teguh? Pada saat pemberian terapi oksigen. Penanganan pertama yang jelas jangan sampai lidah si korban jatuh atau tergigit. Itu aja. Oke.
dengan mengganjal pakai kan di alat medis ada namanya tong spettle tuh, tinggal diganjel atau sendok atau kayu, usahakan jangan sampai terjatuh. Berarti harus diamankan dahulu jalur pernapasan atau RW-nya itu. RW-nya. Setelah itu baru kalau emang butuh oksigen berikan, kalau tuh biasanya beberapa menit dia akan sadar sendiri, normal kembali. Oke. Berangsur-angsur. Karena itu kalau kejang atau apa itu gangguan di saraf, dia tiba-tiba tak gitu aja. Entah ada itu udah medis lagi, di tingkatan medis. Beda lagi medis lagi. Yang pasti harus menunggu kesadaran dari si korban epilepsi tersebut. Ya, pokoknya selama dia kejang tuh amankan dulu. Amankan dahulu. Setelah itu baru bisa diberikan terapi oksigen. Oke, baik. Nah, ini sekarang kita sudah ada namanya oksimetrinya. Silakan Mas Teguh bisa nanti dijelaskan pada rekan-rekan Zoom meeting. Nih silakan Mas Teguh. Nih, ini dia alat oksimetrinya. Betul Mas Erwin. Bisa dinyalakan Mas Teguh. Ini oksimetri Mas Erwin. Mungkin nanti bisa dipraktekkan sendiri ke jari. Kami selalu ada ini. Cara pakainya gimana? Jadi kita selalu monitor si korban, si pasien seketika. Mudah kok Mas Erwin. Silakan. Diangkat biar para peserta Zoom meeting nanti nggak besok-besok nggak bertanya atau sudah paham. Coba bisa difokus ke kamera. Nah, oke, silakan. Ini teman-teman. Ini pasti di ambulan kami ada. Ya ini juga tidak ada pengadaan di ambulan, ini diadain sendiri. Oke. Karena lebih mempermudah dilihat pasien emang kekurangan oksigen atau tidak, terus tensi atau nadi atau denyut nadinya lambat atau tidak, di sini udah jelasnya. Mas Teguh, silakan tahapan-tahapan cara penggunaan oksimetrinya. Mudah kok Mas Erwin, tinggal nyalain on-nya, Yang pertama, silakan pelan-pelan. Nyalakan on-nya, nih ada pokoknya ada berarti on-nya. Tombol on off ditekan. Oke, silakan. Setelah nyala, tinggal pasangkan jari ini. Nah, ini mulai terbaca. Nah, ini ada pertanyaan dari saya nih Mas Teguh. Seharusnya dipasangkan di ibu jari atau di jari kelingking atau di gimana? Atau direkomendasikan di jari apa untuk dipasangkan oksimetrinya ini? Ini paling itu jempol juga bisa. Kalau untuk disarankan nggak ada ya. Nggak ada ya. Berarti semua jari bisa. Bisa. Dia semua jari bisa. Terbaca. Karena ada paham ya untuk rekan-rekan Zoom meeting. Kalau memang tidak terbaca, cari yang bisa terbaca. Tapi kalau kelingking misalnya, mengamati saya memang bisa. Apanya kan ini dia bacanya infrared. Dia tuh ngebaca infrarednya. Infrared ini ada infrarednya ini tuh, lihat ada rekan sinar merahnya ya. Dia tuh ngebaca kapiler-kapiler di dalam. Kapiler-kapiler yang ada di jari. Iya. Mungkin bisa paham ya teman-teman ya ini ya. Ya kalau teman-teman dipraktekin Mas Teguh cara pakainya. Ini udah nyala ya, udah on off, tinggal pasang. Mau jempol, mau tunjuk, nah nih. Nah, tinggal begini aja kok, udah. Cara pengecekannya gimana Mas Teguh? Nah, ini udah jelas nih. Udah nongol nih. Ini ada ini ya, silakan. Nih, ininya nih apa ini Mas Teguh? Yang 98 kelihatan nggak? Ini saturasi darah, oke ya, saturasi yang 98 ini saturasi itu darah normal di atas 90 begitu. Di atas 90. Nah, selanjutnya untuk yang apa ini? Ini tekanan jantung apa? Nadi deg-deg gitu Pak. Pompa jantung. Ya, sebenarnya kalau orang awam ya ini. Nadi ya berarti ya. Nadi. Ya, kurang lebih 100 lah ini. 100. Di atas 100 atau gimana? Normalnya 100. 70 sampai 90. 70 sampai 90 ya. Normalnya. Nah, itu tadi sampai 100 itu gimana itu? Ya, mungkin dia lagi banyak bergerak atau naik tangga Berarti dianjurkan untuk penggunaan atau pemakaian alat oksimetri ini tidak boleh lengan kita bergerak. Begitu? Ya, bergerak sih boleh, cuman dalam kalau habis bergerak pasti berbeda hitungannya nanti. Ya, nanti akan meningkat. Oke, Mas Edi, ada selanjutnya. Pak, untuk oksimetri berarti rekan-rekan Zoom meeting sudah paham ya, sudah tahu. Oke, untuk oksimetri. Untuk apa Mas Edi yang oksimetri? Oke. Untuk oksimetrinya ini mungkin ada rekan-rekan yang belum paham. Dari rekan-rekan Zoom meeting mungkin Mas Teguh bisa mengulang dari tahapan penggunaan,
cara penggunaan oximetri tersebut, Mas. Baik, Teguh, silakan. teman-teman. Perlahan-lahan mungkin biar dari rekan-rekan Zoom meeting bisa Ini paham. alat oximetri pengganti pemeriksaan darah dengan melalui lab. Kalau lab darahnya diambil, diperiksa lab, intinya diambil darahnya, di lab juga pakai komputerisasi juga sama aja. Cuman darahnya langsung diambil. Kalau lab, nah ini yang di lapangan hanya pakai ini. Itu. Udah untuk sini sementara tuh ini paham dulu ya, sebentar ini pengganti lab. Ini sebenarnya kayak kalau lab itu analisa gas darah, ukurannya seperti itu. Itu darahnya diambil, ya pakai alat juga, dia juga ditaruh tabung, cek, monitor. Saya juga belum lihat sih Pak alat seperti itu, alatnya nggak tahu. Nah ini untuk pengganti di lapangan, lalu bisa mengetahui saturasi oksigen dalam tubuh. Apakah tubuh itu kurang atau tidak? Begitu, udah paham lagi? Udah paham ya? Simple, jadi nggak perlu ngambil darah, nggak perlu nunggu berapa menit. Ini udah kebaca. Wah, bagaimana rekan-rekan Zoom meeting? Paham ya yang diberikan penjelasan oleh Mas Teguh? Apa perlu diulang lagi? Kan dibilang balik lagi, kan ada praktek ya, nanti bisa lebih jelas lagi. Besok kan kita akan praktek nih. Mungkin akan ada pertanyaan yang masih mengganjal atau yang kurang dari penjelasan Mas Teguh. Besok kita bisa jelas lagi karena kita langsung bertatap muka dengan narasumber Mas Teguh. Baik, untuk rekan-rekan Zoom meeting, apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Silakan, kami masih menunggu. Sebelum kita itu tadi Mas Dedi yang atas. Nah, itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Aris Widodo, Jakarta Barat. Mas Aris Widodo, apakah ada perbedaan terapi oksigen pada korban terbakar yang diindikasikan saluran pernapasannya menghirup udara panas? Saya sih maksudnya asap kali mungkin ya, atau udara panas. Cobalah nanti bisa dijelaskan Mas Teguh sendiri. Silakan Mas Teguh. Apakah ada perbedaan terapi oksigen? Mana perbedaan di sini maksudnya gimana nih? Perbedaan dalam pemberian terapi sama yang kekurangan atau yang luka bakar gitu, gimana? Coba Mas Edi. Pada prinsipnya kan pertanyaan sebentar Mas Teguh. Biar saya ini, apakah ada perbedaan pemberian terapi oksigen pada korban terbakar yang diindikasikan saluran pernafasannya menghirup udara panas? Gimana? Kalau amat saya, namanya terapi oksigen itu kembali lagi hitungan normal dalam alat. Kalau sudah luka bakar berarti menggunakan lebih baiknya pakai non rebreathing. Non rebreathing. Nah, lebih baiknya tuh ya dia biar entah dia keracunan atau tidak kan kita nggak tahu, harus melalui lab. Kalau di rumah sakit pasti dia diambil analisa gas darahnya. Kalau di lapangan kita hanya pakai ini. Lihat, oh deh. Oximetri. Kalau cuma hanya luka bakar dan tidak napas, tidak ada gangguan napas sih nggak perlu terapi menurut saya sih. Ya, tapi kalau memang dia merasa butuh ya kita kasih, seperti itulah pengamatan saya. Berarti pemberian terapi oksigen maupun yang tadi Mas siapa tadi? Mas Edi, coba silakan diulang. Mas Widodo, dia ini terkena udara panas atau asap, cara terapinya berarti tetap sama aja begitu? Sama aja. Kalau emang kapasitasnya dia lebih membutuhkan lebih banyak asupan, harus langsung kita makaikan menggunakan non rebreathing. Biar memasukkan 100% udara atau oksigen murni gitu. Non rebreathing berarti untuk itu korban. Udah tingkatannya kalau emang namanya luka bakar pasti udah dilarikan ke rumah sakit. Kalau memang parah ya, nggak mungkin kita di lapangan kita lakukan. Baik. Recording in progress. Ada pertanyaan selanjutnya Mas Edi? Sinyal. Baik. Lagi low signal.
Berarti konslet dong. Oke, lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya, Mas Edi? Masih ada atau sudah? Baik, untuk rekan-rekan dari Zoom, masih ada pertanyaan kembali? Mungkin kalau kurang puas di grup WA bisa ditanyakan kembali, kalaupun bisa ditanya saya jawab. Nanti kalau emang saya belum bisa jawab, saya cari referensi yang lain. Baik. Nanti kalau misalnya masih ditunggu saat ini untuk pertanyaan dari rekan-rekan Zoom meeting. Tapi nanti kalau misalnya sudah waktunya terbatas, nanti rekan-rekan dari Zoom meeting bisa menanyakan via grup WA yang ada di terapi oksigen. Begitu Mas Edi ya? Baik. Sambil kita menunggu Mas Teguh, saya juga mungkin ada pertanyaan ini Mas Teguh. Kalau untuk unit kita sendiri di bidang penyelamat ini, apakah sudah lengkap untuk kelengkapannya saat kita ada keadaan darurat, saat penanganan, khususnya untuk terapi oksigen ya Mas Teguh ya, khususnya untuk terapi oksigen, gimana Mas Teguh untuk peralatannya sendiri di unit ambulan kita? Kalau ambulan kita di bidang penyelamat ya saat ini jangan ini ya. Saat ini ya cukup lumayan lah, cuman belum terlalu lengkap. Lumayan, saya bilang lumayan. Kalau untuk terapi oksigen sendiri kita sudah menyediakan dari nasal kanus, simple map, non-breathing ada, sama BVM ada. BVM sudah ada lengkap berarti ya di ini ya. Sudah ada. Nah, itu pun itu tadi pengadaan teman-teman. Oke. Nah, Mas Teguh sendiri sebenarnya masih menginginkan apa sih yang ada di unit ambulan ini? Saya ini masih kurang ini loh sebenarnya untuk terapi oksigen ini. Saya sebenarnya membutuhkan alat ini gitu. Apa sih sebenarnya Mas Teguh? Kalau saya nih kalau terapi oksigen sih cukup udah sudah cukup berarti. Cuman kalau untuk alat lain memang ada kurang, seperti pendukung dari terapi oksigen itu seperti suction belum ada di unit kami. Suction yang tempo hari dulu ambulan ada, terus dibahkan ke diklat itu ada tuh suction. Oh, kita pernah punya suction, tapi diberikan ke diklat untuk pelatihan sana untuk diklat. Betul ya. Itu suction memang untuk mendukung. Apabila tadi ada busa, ada penutupan jalan napasnya berupa lendir gitu. Kita bisa suction, lebih enak itu. Terbantu dibanding kita ngorek airway-nya itu lebih mudah gitu ya. Betul. Baik, Mas Teguh. Masih ada yang ditanyakan dari rekan-rekan Zoom meeting? Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada. Dari siapa, Mas Asep Saifuddin. Humidifier, gunakan humidifier. Ini pertanyaannya gimana nih? Berapa lama terapi oksigen dilakukan? Ini dari Mas Asep Saifuddin, Jakarta mana ini Mas? Nggak disebutkan. Baik, silakan Mas. Berapa lama ini? Baik Mas. Pemberian terapi oksigen. Asep Saifuddin. Berapa lama terapi oksigen? Terapi oksigen itu tidak berapa lama atau dihitungan jam. Tergantung indikasi si pasien, kita amati terus. Tergantung dari indikasi si pasien. Kalau pasien memang udah ada perkembangan ya sejam ataupun berapa menit, ya sebaiknya kita berhentikan. Oh, berarti kalau si pasien, sekali lagi, kalau si pasien sudah merasa nyaman dan sadar, bisa diajak komunikasi, mungkin bisa dihentikan. Bisa dihentikan. Gitu. Tidak dipatokan dengan berapa jam atau berapa, tergantung si pasien tersebut. Oke. Ataupun si korban. Baik Mas Asep Saifuddin, paham ya, berarti untuk berapa lama pemberian terapi oksigen ini kita bisa melihat dari
si pasien apakah sudah merasa nyaman, sudah sadarkan diri atau sudah bisa berkomunikasi, berarti untuk pemberian terapi oksigen itu sudah bisa dihentikan, begitu Mas Teguh ya? Betul. Baik. Ada lagi Mas Edi? Baik, ini dari Mas Andi Anjaya. Diperbesar Mas Edi. Izin bertanya. Andi Anjaya dari Jakarta Selatan. Untuk terapi oksigen, apakah ada perbedaan untuk dewasa dan bayi, balita? Baik, kalau untuk dewasa udah kita nggak usah bahas ya, udah panjang kali lebar ya. Tinggal bayi nih. Kalau bayi, kembali lagi, bayi ini riskan. Mesti harus ada pemeriksaan ya, pakai oximetri ataupun oximetri lagi. Ya, itu harus ukurannya kurang dari 88. Nah, itu segera diberikan oksigen. Dari 88 tadi. 88%. 88%. Nah, kurang tuh kalau bayi itu ya. Bayi. Saturasi untuk 88 ya, tuh, bayi. Kalau bayi itu. Ini kita udah pakem juga di sini. Mas Andi kurang dari 88 ya itu Mas Andi ya. Itu bayi. Mas Andi. Betul. Ingat ini. Bayi. Mungkin Mas Andi punya bayi nanti. Nah, nanti untuk terapinya sebaiknya pakai ukuran sungkup aja, jangan pakai kanul. Sungkup kan kanul kayak sih setahu saya ukuran bayi nggak ada sih, sungkup yang kecil dua-dua ada. Belum ada ya. Biasa itu nggak ada perbedaan ukuran per meternya, nanti tergantung hasil saturasinya. Kalau memang nanti saturasinya kurang, agak ditambahin liternya berapa liter gitu. Berarti kita harus punya oximetri pastinya nih Mas Tio kalau gitu. Iya. Jelas ya, kalau bayi kita nggak mau menduga-duga. Pasti teman-teman juga pasti langsung lari ke ke klinik terdekat. Kita nggak bisa menangani sendiri berarti gitu. Ya. Baik, paham ya Mas Andi. Kalau untuk bayi tadi Mas Teguh ini menjelaskan kalau untuk bayi kita harus mempunyai oximetri dan kita pun juga nggak boleh menduga-duga. Kita harus lari ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk bayi karena ini sangat riskan begitu Mas Teguh ya. Ya betul. Kalau memang ada tadi masker, simple mask ukuran bayi, silakan aja pemberian. Baik. Ukuran yang sebenarnya berapa, simpel 4 sampai berapa gitu. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas Edi mungkin cukup, nggak ada pertanyaan lagi Mas Edi dari rekan-rekan Zoom meeting. Saya berikan waktu berapa menit lagi? Nggak ada. Kalau cukup, masih ada? Silakan, masih ditunggu. Masih semangat ini narasumbernya ini. Berikan semangat. Sebenarnya bukan di sini narasumber saya nih, Mas Marwanto ini. Oke, masih ada? Atau oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Mas Teguh bisa melakukan closing terkait terapi oksigen yang setelah Mas Teguh memberikan penjelasan dari A sampai Z. Silakan Mas Teguh untuk closing dari Mas Teguh rangkaian kegiatan terapi oksigen. Kalau saya closingnya tidak terlalu banyak. Statement. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, lumayan banyak yang hadir. Alhamdulillah dengan forum yang sederhana, topik yang sederhana, dan semoga bisa diterapkan ke tempat kerja, tetangga, baik pribadi sendiri, keluarga sendiri, teman-teman. Semoga bermanfaat, bisa dipakai, digunakan apa yang kita bicarakan, sharing di sini. Khususnya juga buat pribadi saya juga emang sangat bermanfaat, bisa mengulas kembali yang udah lama saya belum dapat kembali. Kemudian pagi ini langsung saya belajar Mas Erwin. Mengulang lagi Mas Erwin. Apa yang saya dapat. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa melalui grup yang sederhana tadi, grup WA. Kalau memang nanti pertanyaan kurang lengkap, mungkin saya bisa nyari referensi yang buat melengkapi. Cukup sekian dari saya Mas Erwin dan teman-teman. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Teguh atas statement closingnya. Baik, saya mengingatkan kembali untuk para peserta meeting Zoom untuk mengisi daftar hadir absensi
yang ada di chat atau grup WA. Silakan untuk mengisi absensi chat Zoom yang ada atau di grup WA. Kami mengingatkan kembali. Kalau sudah, mungkin kegiatan ini akan saya tutup atau saya closing. Terima kasih Mas Teguh atas kehadirannya sebagai narasumber. Saya juga mengucapkan terima kasih atas penjelasannya yang diberikan kepada peserta, rekan-rekan Zoom meeting yang berada di wilayah. Dan saya mengingatkan kembali, besok kita akan melaksanakan praktek terapi oksigen di kantor dinas dari tanggal 5 sampai tanggal 17. Dari tanggal 15 sampai tanggal 17, maaf. Dari tanggal 15 sampai tanggal 17 berarti 3 hari, itu berarti grup A, B, C semua akan kebagian praktek terapi oksigen. Praktek di kantor sesuai jadwal piket masing-masing, begitu Mas Edi ya. Berarti kalau besok grup B, mungkin dari wilayah grup B bisa bergabung ke kantor dinas untuk mengikuti terapi oksigen, dan selanjutnya di tanggal 16 ada grup C yang mengikuti terapi oksigen, dan selanjutnya besok di tanggal 17 ada grup A yang akan bergabung di kantor dinas. Baik, saya ucapkan terima kasih para peserta atau rekan-rekan terapi oksigen yang melalui Zoom meeting. Saya ucapkan terima kasih kembali, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.